Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan best practice menggunakan metode STAR, situasi tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. PPG dalam jabatan Seni Budaya Kemenak tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Tempat pelaksanaan di MTSN 2 Medan. Alamat Jalan Peratun nomor 3 Kenangan Baru, Percut Seituan. PPL Aksi 1 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, yang pertama, meningkatkan minat peserta didik dalam menyanyikan lagu daerah secara unisono dengan teknik vokal yang benar. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan TPACK pada pembelajaran. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, rendahnya minat peserta didik dalam menghafal lagu-lagu daerah. Yang kedua, peserta didik cenderung lebih tertarik pada lagu-lagu yang sedang trending. Yang ketiga, pendidik belum memanfaatkan TPACK dalam pembelajaran secara maksimal. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada pendidik. Yang kelima, pembelajaran berbasis HOTS belum diterapkan. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena yang pertama, menjadi bahan referensi pendidik lainnya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif di kelas. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi untuk pendidik lainnya ketika menghadapi permasalahan yang sama. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman dan kreativitas peserta didik untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Sebagai seorang guru atau pendidik, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah pendidik berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas, yaitu dengan merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, membuat desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta memberi penghargaan kepada peserta didik yang telah mampu dengan baik menjelaskan materi pelajaran bernyanyi secara unisono, berikut dengan teknik-teknik vokal yang digunakan, serta bisa menganalisis teknik-teknik vokal tersebut. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah, yang pertama, peserta didik masih belum berminat untuk belajar teknik-teknik vokal secara maksimal. Yang kedua, pada saat diskusi kelompok, ada beberapa peserta didik yang masih belum aktif dalam kegiatan. Yang ketiga, peserta didik masih belum berpikir secara kritis. Yang keempat, pada saat melakukan persentase, masih ada kelompok belajar yang masih kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya. Adapun pihak yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini yaitu dosen pembimbing dan guru pamong yang selalu hadir membimbing, terus memotivasi, memberikan semangat, saran dan masukan yang membangun terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, kepala sekolah yang telah mengizinkan pelaksanaan PPL di MTSN 2 Medan. Yang terakhir, peserta didik kelas 83 MTSN 2 Medan dan teman sejawat yang selalu membantu saya dalam proses perekaman saat pelaksanaan PPL berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, melaksanakan observasi kepada peserta didik dan memilih kelas yang akan digunakan. Yang kedua, menetapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik dengan menerapkan TPACK. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan ajar dan LKPD yang mudah dipahami peserta didik. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu dengan menerapkan beberapa sintak dengan kegiatan awal, orientasi, apersepsi, dan motivasi. Diawali dengan salam pembuka dan doa bersama. Kemudian, guru memeriksa kehadiran siswa-siswi di kelas. Mengawali proses belajar mengajar dengan menyanyikan salah satu lagu daerah. Pada kegiatan apersepsi, guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dan mengkaitkannya dengan pelajaran hari ini. Pada kegiatan motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti orientasi peserta didik terhadap masalah. Guru menyampaikan pengertian bernyanyi secara unisono dan menyampaikan berbagai macam teknik-teknik vokal yang langsung dipraktekkan. Kemudian, peserta didik mengamati video bernyanyi secara unisono dan tidak unisono. Kemudian, guru mengkelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok belajar.
Kemudian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok lain menanggapi hasil persentase dari kelompok yang tampil. Kemudian guru mengumumkan kelompok terbaik. Di kegiatan penutup, setiap kelompok mengumpulkan LKPD dan guru memberikan refleksi tentang pembelajaran bernyanyi secara unisono dan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang terakhir, guru menyampaikan materi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa. Dampak dari aksi yang dilakukan. Yang pertama, seluruh tahapan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan RPP yang dibuat. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran PBL berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, penggunaan TPACK dan metode pembelajaran yang sesuai sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Dan hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat bersemangat saat proses pembelajaran. Hal ini akan meningkatkan kreativitas peserta didik. Respon kepala sekolah sangat baik dan sangat mendukung kegiatan yang telah dilaksanakan, serta memberikan masukan agar dapat disebarluaskan dan disosialisasikan kepada guru-guru dan teman sejawat di sekolah. Respon rekan guru sangat baik karena dapat memotivasi rekan guru untuk melakukan hal yang sama. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Saya sangat menyadari bahwa menjadi seorang pendidik yang berada di era digital mengharuskan saya untuk terus belajar dan membuat proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang mengedepankan student center akan menghantarkan peserta didik untuk berpikir kritis. Demikian pemaparan hasil best practice yang saya buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.